Sobat Civikus, perkenalkan nama saya Oktavia Tamariska Primadumika. Saya dari Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Palangkaraya. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari buku yang sudah saya baca dan sudah saya pelajari. Buku ini berjudul Description. Buku ini ditulis oleh Renal Kasali, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama di Jakarta pada tahun 2018. Buku ini memiliki nomor ISBN 978602033386862. Saya akan menjelaskan pada bagian 4, yaitu mindset. Pada bagian 4 ini terdapat 3 bab, dimulai pada bab 11, yaitu descriptive mindset. Sebelumnya kita harus mengetahui mindset itu apa sih. Jadi mindset adalah bagaimana manusia berpikir yang ditentukan oleh setting yang kita buat sebelum berpikir. Berikutnya, apa sih descriptive mindset itu? Jadi descriptive mindset adalah pola pikir yang selalu terbuka dan mampu melihat kesempatan-kesempatan baru dalam setiap perubahan. Jadi kalau seseorang mempunyai descriptive mindset ini, ia bisa menjadi kreatif dan tak takut melihat perubahan yang seperti anak-anak muda lakukan tanpa beban masa lalu. Di dalam buku ini juga dijelaskan corporate mindset. Jadi corporate mindset itu inilah mindset tuntutan zaman baru. Meskipun diberi nama corporate mindset, bukan berarti mindset ini untuk mereka yang mengabdi pada perusahaan. Mindset ini bisa digunakan, bisa dipakai untuk semua kalangan, baik itu PNS, penyanyi, bahkan atlet. Selanjutnya adalah mindset kecepatan eksponensial. Yang pertama ada respon cepat, tidak terlambat. Kedua, real time begitu diterima seketika diolah. Ketiga, follow up langsung ditindaklanjuti. Keempat, mencari jalan bukan mati langkah. Kelima, mengendus informasi bukan menerima tanpa diuji. Keenam, menyelesaikan paralel bukan serial. Ketujuh, dukungan teknologi informasi bukan manual. Kedelapan, 24/7 atau 24 sehari, 7 hari seminggu. Kesembilan adalah terhubung bukan terisolasi. Berikutnya ada sikap mindset birokrat. Yang pertama, masih terikat dengan waktu dan tempat. Yang kedua, rasa memiliki sangat kuat. Ketiga, sikap terhadap uang tampak jelas dalam pelaksanaan anggaran. Yang keempat, perhatian pada media sosial. Kelima, membuat alasan terhadap masalah yang dihadapi. Keenam, kecenderungan takut melihat perubahan. Ketujuh, sikapnya terhadap strategi. Selanjutnya, semua langkah yang ditentukan oleh cara berpikir. Yang pertama, melihat perubahan. Menciptakan perubahan dan terlibat dalam proses description adalah bagaimana membuka mata orang-orang di sekitar kita untuk melihat. Namun setelah melihat adalah bergerak. Setelah bergerak yaitu menyelesaikan, itulah proses perubahan. Ketiga hal ini semuanya saling berkesinambungan. Bab 12 yaitu descriptive mindset versus steady mindset. Pertama-tama kita harus mengetahui jenis-jenis mindset itu apa aja. Nah, mindset dibagikan dua jenis. Yang pertama ada fixed mindset, yang kedua ada growth mindset. Fixed mindset adalah pola pikir yang memandang kemampuan seseorang sebagai sesuatu yang tetap dan tidak dapat berubah. Seseorang dengan fixed mindset ini cenderung merasa sulit untuk menghadapi kegagalan. Sedangkan growth mindset adalah sikap mental yang meyakini bahwa kemampuan dan kecerdasan dapat berkembang melalui upaya, latihan, dan ketekunan. Selanjutnya adalah membantu dan mengajak orang lain untuk melihat. Yang pertama, kita bisa menggabungkan kontras dan konfrontasi. Yang sesuatu yang tidak kontras atau kontrasnya rendah, yang perubahan yang tidak terlihat dan terjadi sekelebat atau konfrontasinya sering dianggap tidak penting. Oleh karena itu, hal tersebut disebut sebagai sampah. Sesuatu yang sangat kontras atau kontrasnya tinggi kalau hanya datang sekelebat atau konfrontasinya rendah akan menimbulkan. Selanjutnya kita bisa mengajak orang bergerak.
Sebelum kita mengajak orang bergerak, kita harus mencari alasan, kenapa sih kok orang ini enggan bergerak. Yang pertama, hitung-hitung resiko. Yang kedua, tidak ada kejelasan. Sesuatu yang terjadi tidak jelas kalau tidak fokus, informasinya tidak lengkap, prosesnya tidak jelas, dan sebagainya. Yang ketiga, tidak adanya dukungan. Perubahan memerlukan kerjasama tim yang sering disebut sebagai change agents. Mereka harus bertindak bak sebuah tim sukses yang terus mendukung. Selanjutnya, percaya. Believing artinya bukan hanya sekedar percaya, melainkan bergerak dan berjalan apa yang dipercayanya. Ya, mungkin akan menghadapi hambatan-hambatan dan kinerjanya pasti belum sempurna benar. Namun justru disinilah diperlukan rasa percaya yang kuat karena seseorang yang mencoba sesuatu yang baru akan tampak kurang cerdas. Selanjutnya ada bab 13 tentang disrupted society dan peranan birokrasi. Yang pertama ada disruptive marketing, inovasi program marketing yang mampu mempengaruhi pasar dan sifatnya menggantikan cara marketing lama yang sudah ada sebelumnya. Selain disruptive marketing, kemajuan masyarakat juga memerlukan disruptive bureaucracy. Ini adalah birokrasi modern yang menjadi tuntutan zaman yang tak melulu mengedepankan pungutan-pungutan yang bisa membuat ekonomi tersumbat. Mereka perlu menciptakan birokrasi yang adaptif dan berikutnya adalah description society. Description society adalah suatu gambaran sosiologis yang mewujudkan sesuatu telah berubah, menyusul terputusnya suatu ikatan. Misalnya, penutupan kawasan gas alam PT Arum NGL pada tahun 1990. PT ini pernah sempat menjadi pabrik pengolah gas terbesar di dunia. Menurut Krenix RS dan Goulder 1984, social discrimination adalah hentian pemindahan penghancuran suatu kehidupan sosial dalam setting komunitas dalam dunia digital. Berakhirnya suatu zaman dari kertas ke digital jelas menimbulkan disruption. Selanjutnya kita masuk pada bagian 5 yaitu akibat-akibat. Bagian 5 ini dimulai dari bab 14 yaitu panganan, pemerintahan, olahraga, dan pendidikan. Yang pertama adalah ketika pangan menjadi langka, maka akibatnya adalah yang pertama krisis ekonomi. Ekonomi adalah suatu kumpulan perilaku yang hasilnya adalah akibat dari perbuatan manusia yang akhirnya membentuk suatu pola. Sedangkan krisis adalah suatu situasi yang gawat, genting, atau kemelut. Yang kedua, konflik etnis kalbar. Yang ketiga adalah kita aktor utamanya. Kita adalah aktor ekonomi. Jadi hasil dari episode kenaikan atau menguatnya dolar US adalah juga karena peran kecil kita. Namun dalam usaha dan pekerjaan yang kita jalankan, kita adalah aktor utamanya. Selanjutnya, pemerintahan yang berubah. Perubahan bukan cuma bergulir di dalam industri dan dunia usaha, melainkan juga di sektor pemerintahan. Berkat para change maker, nasib bangsa-bangsa telah berubah menjadi lebih baik di tangan Lee Kuan Yew. Singapura yang cuma lapangan sepak bola tetapi pantainya jelek, berubah menjadi daerah investasi dan perdagangan yang ramai. Perubahan yang menarik tentu saja terjadi di dunia penerbangan dan pariwisata berkat para pendatang baru dalam bisnis penerbangan. Selanjutnya adalah cara mendistrupsi PSSI. Sepak bola menjadi sangat penting di abad ke-21 karena manusia telah berubah menjadi kumpulan peradaban yang rumit yang ditopang dengan kebutuhan untuk kesenangan dan ketenangan. Untuk mengantarkan suatu tim olahraga ke Piala Dunia, kita juga perlu memiliki organisasi sepak bola kelas dunia. Di sini studi kasusnya adalah Tristan Alif. Tristan Alif tentu bisa menjadi pemicu perubahan, namun kita perlu upaya dari itu, mulai dari descripted, organization, process, volume, sampai mindset. Universitas yang harus berubah. Selain pendidikan dasar, sasaran disruptif yang amat menonjol pada abad ke-21 ini adalah institusi universitas penuh dengan incumbent
yang terbelenggu, zona nyaman, dan melakukan interaction. Pada abad ke-21, universitas-universitas di Indonesia semakin tidak berbunyi di Asia. Internation adalah kurangnya inovasi dalam banyak hal. Program studi dan fakultasnya itu-itu saja, mata kuliah dan materi yang diajarkan dari waktu ke waktu juga tak banyak berubah. Pengajarnya hanya berasal dari situ-situ saja dengan jenjang karir yang protektif, kurang kompetitif, sehingga kurang merangsang daya inovasi. Bab berikutnya adalah bab 15, yaitu no ordinary description. Kita harus mengetahui apa itu no ordinary description. No description adalah suatu proses description yang tidak biasa bahkan rumit, yang membuat banyak orang gelisah kalau terlalu lama ditangani oleh orang-orang yang hanya mempunyai wacana. Pertama, teknologi informasi sebagai biang keladi pertama. Great Description juga menjadi pemicu globalisasi. Rumitnya kecepatan description. Akibat kemajuan teknologi, kecepatan penyebaran berita dan langkah yang diambil manusia bisa menjangkau lingkup yang amat luas hanya dengan hitungan beberapa detik. Teknologi informasi memang merupakan pelumas utama cepatnya gelombang Great Description. Akan tetapi dunia juga tidak boleh meremehkan oleh samping Great Description seperti teknologi robot, 3 dimensi printing, dan lain-lain. Akibat dari teknologi ini, robot menggantikan tenaga manusia. Studi yang dilakukan McKinsey menggambarkan berapa banyak niche pekerjaan yang sudah bisa dilakukan automation teknologi yang sudah ada. Tetapi kita tetap perlu waspada, sebab ini adalah gejala global yang menyatu dengan pemasokan teknologi yang akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja, dan tentunya berikutnya akan berhubungan dengan dunia pendidikan. Kedua, kekuatan uang yang menjadi ilusi. Akibat teknologi informasi yang menjadikan uang berubah menjadi digital itu, modal dan kekuatan yang dimiliki manusia sama-sama tak terlihat. Hanya kertas atau uang yang terlihat, jadi dalam dunia digital, kekuatan dan modal adalah sama-sama ilusi. Artinya, siapa yang memiliki atau merasa memiliki sesuatu atau kekuatan akan memiliki modal. Ini tentu menjadi masalah besar bagi generasi transisi yang biasa melihat modal sebagai uang bentuk fisik. Yang ketiga adalah Asia dalam campuran urbanisasi. Cina memilih untuk bersahabat dengan urbanisasi karena pertama, urbanisasi harus dipandang sebagai kesempatan besar untuk mengangkat derajat kaum miskin selama ini. Yang kedua, pembangunan menuntut skala ekonomis. Yang ketiga, dengan memindahkan petani ke kota, Cina berhasil membangun pertanian skala besar di desa-desa yang dilengkapi dengan proses redistribusi lahan pertanian. Yang keempat, semua orang pada abad ini membutuhkan cyber plans, not just a plans. Keempat, hadirnya kaum muda yang panjang umur. Poin keempat yang menjadi biang keladi terjadinya Great Description adalah mulai menurunnya pertumbuhan pendudukan dunia. 30 tahun yang lalu hal ini hanya sedikit negara, yaitu negara-negara yang angka kelahirannya sekitar 2,1 anak per ibu. Namun sejak 2013, 60% penduduk dunia hidup di negara seperti itu, bahkan tumbuh negatif. Indonesia, India, Pakistan, Filipina, dan Nigeria adalah pengecualiannya. Kita harus mewaspadai kecenderungan ini. Penduduk kita cenderung muda dan bertambah umur. Yang kelima adalah arus global. Globalisasi memberikan pengaruh pada hal-hal pokok di dunia, tak hanya manusia dan barang, tetapi juga informasi dan modal. Global value chain bagaikan pisau bermata dua. Hal ini memberikan sharing welfare ketika negara kaya membeli negara yang berkembang dengan harga yang lebih tinggi dari lokal, sehingga menciptakan kesejahteraan. Kita juga mulai banyak mendengar istilah free flow of labor atau arus pergerakan bebas buruh lintas negara yang membuat banyak orang cemas menghadapi persaingan tenaga kerja dari negara lain. Selanjutnya yaitu keenam, wajah-wajah baru pemimpin dunia. Di sini saya cantumkan dua contoh, yaitu yang sebelah kiri Bapak Ahok, seorang Kristen keturunan Tionghoa yang menjadi Gubernur DKI Jakarta 2016. Sedangkan yang di bagian kanan adalah Bapak Obama, keturunan kulit hitam, menjadi Presiden Amerika. Inilah yang disebut dengan wajah-wajah baru pemimpin dunia.
Akhirnya kita sampai di bab terakhir, yaitu bab 16, akhir suatu zaman. Akhir dari suatu zaman adalah ketika berakhirnya suatu tren atau trend break. Perubahan di era description mengikuti 3S, speed, surprise, and student shift. Percepatan siklus naik turun dari tahun menjadi 6,8 tahun. Karakter generasi millennials ketika barang konsumsi menjadi barang produktif, spektrum inovasi, sustaining innovation versus disruptive innovation description. Kalau tak dilakukan sendiri atau self description akan datang dari luar agar description tidak menjadi bencana nasional. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata yang bertipu-tipu sedikit. Saya mohon maaf dan sampai jumpa di project selanjutnya. Bye bye.